9 diambil yang dimakan sama yang punya 3 roti, berapa? 8. 9 diambil 8, hasilnya berapa? 1. Berarti ente dapat 1 dirham. Tuh, Al-Imam Ali karramallahu wajha. Sedangkan yang punya 5 roti bagaimana? 5 dibagi 8 dikali 24 diambil 8. Hasilnya berapa? 24 dibagi 8, 3 dikali 5, 15 diambil yang dimakan 8, hasilnya 7 tambah 1 hasilnya adalah 8. Ini subhanallah, Al-Imam Ali ini nggak pakai mikir, langsung jebret begitu. Langsung dijawab sama Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Ada satu lagi kisah yang menakjubkan, seorang murid dari seorang Yahudi yang diamanatkan oleh gurunya. Ini disebutkan dalam kitab Tawarikh, dalam kitab sejarah, bahwasanya nih gurunya ini beramanat kepada muridnya ini untuk menemukan orang yang dapetin gelar pintu gudang ilmu. Kalau ente dapetin orang tersebut, tanyakan sebuah pertanyaan nyeleneh, tapi memang harus dijawab bagi orang-orang yang memiliki gelar gudangnya ilmu, pintu gudangnya ilmu. Maka akhirnya di saat meninggal gurunya, ini muridnya cari ke sono ke sini, cari ini orang yang mendapatkan gelar pintu gudangnya ilmu. Sampai ketemu akhirnya Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Kemudian dipertanyakan pertanyaan yang diamanatkan oleh gurunya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah sebutkan sebuah bilangan, yang bilangan tersebut kalau dibagi dari 1 sampai 10 hasilnya nggak bakalan desimal, hasilnya nggak bakalan pecah. Coba tuh kita kalau ada yang nanya model begitu, kelabakan kita bingung. Tapi kalau Al-Imam Ali langsung seketika dijawab oleh Al-Imam Ali. Apa kata Al-Imam Ali? Adrib iddata ayyamil usbu ala iddati ayyamis syahr. Summa idrib al-hasil ala iddati syuhur fis sanah. Beliau katakan seperti itu. Gampang banget pertanyaan ente, kata Al-Imam Ali. Gini aja deh. Ana mau tanya, 1 minggu itu berapa hari dalam 1 minggu? 7 hari. 7 hari kalikan hari dalam sebulan. Kebanyakannya kan 30 hari. Berarti 7 dikali 30 hasilnya berapa? 210. 210 hasilnya dikalikan jumlah bulan dalam setahun. 12. Hasilnya berapa tuh? Saya juga belum tahu nih. Berapa hasilnya Ustaz? Pakai kalkulator dah ujung-ujungnya. Orang zaman sekarang nggak mau ribet deh. Jadi 210 dikali 12 hasilnya adalah 2520. 2520 kita bagi dari 1 sampai 10 hasilnya nggak bakalan pecah. Kita kalau nyebut 20 bisa dibagi 1 bisa dibagi 2 10 bisa. Tapi bisa dibagi 3 nggak bisa dibagi 3, hasilnya 6,66666 begitu. Ya kan? Kenapa? Karena memang di situ rata-rata bilangan kalau dibagi 1 sampai 10 itu pecah. Akhirnya ini murid Yahudi tersebut masuk Islam di tangan Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Kenapa? Karena kecerdasan yang dimiliki oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Ini beliau lahir di bulan Rajab. Kemudian tentang bulan Rajab juga disebutkan oleh ulama kita, di dalamnya terdapat satu kejadian yang luar biasa. Kejadian yaitu hijrah pertama yang terjadi dalam agama Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hijrah yang pertama terjadi di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabatnya dikucilkan, diintimidasi, kemudian disiksa oleh mereka orang-orang musyrik. Akhirnya turunlah perintah izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk diperkenankan hijrah. Di saat ditanya Nabi Muhammad SAW, hijrah kemana? Kemudian Nabi Muhammad mengisyaratkan ke negeri Habasyiyah yang disebut negeri Abyssinia atau Ethiopia. Ini awal hijrah yang terjadi di saat zamannya Nabi, terjadi di bulan Rajab. Para hadirin, Masya Allah, ini hijrah. Pada saat itu kenapa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah? Dalam kitab Nurul Yakin disebutkan diantaranya karena memang jumlah mereka para sahabat pada saat itu masih sangat minim, masih sangat sedikit, di bawah 40 orang. Dan kebanyakan daripada mereka orang-orang yang lemah, mustad'afin, orang-orang yang lemah, bahkan kebanyakan dari mereka orang-orang yang punya status budak.
Sehingga oleh tuan mereka yang musyrik dengan luasnya menyiksa mereka, menganiaya mereka dengan begitu pedih. Di antara para sahabat yang begitu dianiaya oleh majikannya adalah sahabat muadzin Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Ini Sayyidina Bilal bin Rabah disebutkan bahwa memiliki majikan yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah majikannya Sayyidina Bilal bin Rabah. Yang mana ini Umayyah bin Khalaf adalah orang bengisnya orang. Sampai di situ disebutkan, ini Sayyidina Bilal bin Rabah yuj'al fi unuqi hablan wa yadfa'uhu ila sibyan yal'abuna bih. Kalau pagi hari ini Bilal bin Rabah itu diikat lehernya, kemudian diberikan ke anak-anak kecil, dijadikan layaknya seekor binatang. Layaknya seekor kerbau, ditunggangin, diseret, kemudian ditarik-tarik sama anak-anak bocah. Ya anak bocah kagak ngerti. Jadi kasih kayak binatang, ya udah dikasih binatang. Mumpung ya kan, ada yang seleketan di lehernya, seleketan macam-macam udah. Ini Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan di waktu zuhur, ini Bilal bin Rabah dibawa ke sebuah tempat namanya Romdo. Romdo ini artinya panas dalam bahasa Arab. Kenapa panas? Karena dikatakan Romdo ini adalah ar-ramlus syadid al-hararah. Walau wudi'at alaihi qit'atul lahmin lanabajat. Dikatakan bahwa Romdo ini sebuah tempat yang penuh dengan kerikil-kerikil panas. Tempatnya itu berdekatan dengan kota Mekah, di luar Mekah tapi agak panas. Yang mana kalau diletakkan sepotong daging di atas kerikil tersebut, lanabajat, langsung matang seketika itu. Ini Bilal bin Rabah diletakkan di atas kerikil-kerikil panas tersebut. Bahkan diletakkan di atas dadanya sokhroh. Sokhroh itu adalah batu yang besar di atas dadanya. Kemudian ini Umayyah bin Khalaf, majikan musyriknya, berkata, "Ya Bilal, la tazalu hakada hatta tamutu au takfuru bi Muhammadin wa ta'budul Lata wal Uzza." Ini Umayyah bin Khalaf mengatakan, "Wahai Bilal, engkau tak henti-hentinya seperti ini sampai engkau mampus, sampai engkau mati. Wa illa, kalau enggak engkau tinggalkan Muhammad dan sembah Tuhan kami, Tuhan mereka pada saat itu Lata dan Uzza." Tapi apa yang terucap dari lisannya Sayyidina Bilal bin Rabah, satu ucapan yang selalu keluar dari lisannya, ahadun ahad, ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Sampai salah satu sahabat Nabi namanya Khabbab bin Arud. Ini Khabbab bin Arud juga sama seorang budak. Punya majikan perempuan disiksa juga. Beliau ini tukang besi. Tukang besi, jago bikin pedang, jago bikin yang berkaitan dengan besi-besi. Ini majikannya yang perempuan menyiksa Khabbab bin Arud dengan memanaskan besi di atas api. Kalau sudah panas diletakkan di atas punggungnya Khabbab bin Arud. Na'udzubillah min dari kita bayangin tuh kita pada saat itu. Maka alhamdulillah kita ngebrojol-jol jadi seorang muslim. Alhamdulillah. Orang-orang terdahulu, Masya Allah, cobaan mereka untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ini Sayyidina Khabbab bin Arud pernah datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasul lagi serendean di Serambi Mekah. Kemudian ini Sayyidina Khabbab bin Arud berkata kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana." Sudihkah engkau ini mendoakan kami supaya selesai ini azab, supaya selesai ini penyiksaan, penganiayaan daripada orang-orang musyrik? Engkau memiliki doa yang mustajab. Maka apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul mengumpamakan orang-orang yang terdahulu. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau baru segini cemen. Kalau kata bahasa kita mah cemen, iman cuma segini doang udah ngeluh sama Allah Ta'ala. Ente perhatikan orang yang terdahulu, kana man qablakum la yumshatu ahaduhum bi amshatil hadid maduna 'azmihi min lahmin wa 'asab wa yudha'ul minshar ala farqi ra'si ahadihim fayushaqqu ma yasrifu dzalik an dini. Itu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang dulu kalau mau beriman kepada Allah Ta'ala, ada di antara mereka yang disisir dengan sisir yang terbuat dari besi panas, kemudian disisirkan di atas kepalanya, bukan hanya rambutnya yang kesisir yang ke bawah sama itu sisir panas, akan tetapi beserta daging-dagingnya, beserta urat-uratnya, sampai di situ habis tuh kepalanya. Zaman dulu seperti itu. Ada di antara mereka yang digergaji, bayangin dipotong aja, naudzubillah min dzalik.
Zaman dulu digergaji sampai ada di antara mereka yang digergaji tengahnya sampai terbelah menjadi dua. Akan tetapi kata Nabi Muhammad, ma yasrifuhu dzalik an dini. Sedikit pun tidak ada yang menyingkirkan keimanan mereka daripada hal-hal tersebut. Jadi hal-hal tersebut tetap mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di saat diberikan ujian, di saat menyebarkan agama Allah, di saat kita beriman kepada Allah kemudian diberikan ujian, kita udah ngerengek-rengek sama Allah, kita malu sama orang-orang dulu. Kita malu sama para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini pengajian, ayo kita ajak nih teman-teman kita berfaedah. Kita ajak teman-teman kita, kalau andai kata teman kita dapat pahala dengan hadir di majelis ini, kita juga mendapatkan pahala, tidak berkurang sama sekali. Takut soalim, takut soal wali, ente kemarin juga main sama anda begini begitu, tahu dah kartunya, mau ngajak majelis taklim lagi begitu, baru digituin udah langsung melempem. Na'udzubillah min dari ayo ajak supaya kita dapat pahala di sisi Allah dan juga kita dapat kebanggaan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat begitu pedihnya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, sehingga akhirnya di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah mengizinkan mereka untuk hijrah ke negeri Habasyi, yang mana jumlah pada saat itu ada 10 orang laki-laki, 4 orang perempuan, di antaranya adalah menantu Nabi Muhammad Sayyiduna Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini menikah dengan putrinya Nabi, namanya Sayyidatuna Ruqayyah. Setelah Sayyidatuna Ruqayyah meninggal dunia, Nabi Muhammad menikahkan kembali kepada putrinya namanya Ummu Kulsum. Makanya kita sering dengar Sayyidina Utsman itu punya gelar Dzunurain, yaitu orang yang mendapatkan 2 cahaya. Di saat meninggalnya Ummu Kulsum, Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Utsman, "Ya Utsman, seandainya aku masih punya putri yang masih jomblo, aku akan nikahkan lagi kepada engkau." Radhiyallahu taala anhu wa arda. Sampai segitunya Sayyidina Utsman mau dijodohkan lagi, mau dinikahin lagi sama putri-putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini awal hijrah itu dipimpin oleh Sayyidina Utsman ibn Affan, yaitu dengan istrinya Sayyidatuna Ruqayyah, yang mana sebagian riwayat mengatakan juga dipimpin oleh Sayyidina Utsman ibn Mad'un, sahabat lain daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hijrah. Berkaitan dengan hijrah di akhir waktu, insyaallah sampai jam 7 Ustaz ya. Lebih, enggak apa-apa. Berkaitan dengan hijrah saya teringat Syekhuna Sultanul Ilim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang belum lama meninggal dunia. Beliau di antara perkumpulan rauhahnya, beliau menyampaikan berkaitan dengan hijrah. Beliau katakan hijrah itu terbagi menjadi 2. Ada hijrah hissiyah dan ada hijrah maknawiyah. Hijrah hissiyah ini adalah hijrah badan kita. Hijrah badan kita. Dan itu ada yang terjadi di zaman Nabi, madha wan qadat, sudah selesai hijrah tersebut. Itu ada 3. Pertama, hijrah pertama yang tadi kita sebutkan. Hijrah kedua yaitu nanti di tahun selanjutnya. Ini para sahabat Nabi dengan jumlah yang lebih banyak itu hijrah kembali ke negeri Habasyiyah. Kemudian hijrah yang ketiga adalah hijrahnya para sahabat dan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ini hijrah hissiyah yang sudah terjadi di zaman Nabi Muhammad. Dan pula ada hijrah hissiyah yang sampai detik ini masih ada. Dikatakan oleh para ulama bahwa di saat seorang muslim berada di sebuah daerah fasik, berada di sebuah daerah syirik yang dia tidak bisa menjalankan syariat, yang mana dia tidak bisa melakukan sholat, dia tidak bisa makan makanan yang halal. Contohnya, misal di antara kita tinggal di daerah Amerika yang susah nyari makanan halal, maka wajib bagi muslim tersebut untuk hijrah. Hijrah tersebut hukumnya wajib, karena di saat nanti dia meninggal dunia, kemudian dia beralasan kalau dia tidak mampu menjalankan syariat Islam, syariat Nabi Muhammad, karena memang dia minal mustada'afin, orang-orang yang lemah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah bumi Allah luas, fatuhajiru fiha. Maka hijrah kalian, pindah kalian ke tempat yang lain. Di bumi Allah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum hijrah muslim yang model seperti itu hukumnya adalah
wajib. Kemudian ada hijrah ma'nawiyah. Hijrah ma'nawiyah ini adalah intiqalul insan min halatil fisik, min halatil syirik, min halatil kufur ila halat ahsan minhu, min halatil islamiyah. Dikatakan bahwa keadaan yang kedua hijrah tersebut adalah hijrah ma'nawiyah. Ini hijrah ma'nawiyah adalah hijrah hati kita, hijrah sifat kita. Dari keadaan kita yang fasik, dari keadaan kita yang penuh maksiat, dari keadaan kita yang penuh dengan dosa, pindah sebuah keadaan yang lebih baik, penuh dengan ketaatan kepada Allah, penuh dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan banget nih bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa yang paling bagus di bulan Rajab ini yaitu kita mendekatkan lebih dalam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita kembali kepada Allah, taubat dan beristighfar. Bahkan dikatakan